Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Kawasara Media, kajian lokal seluas Nusantara. Hari ini kita sudah kedatangan narasumber, seorang wanita cantik, cerdas, berprestasi, dan beliau adalah salah satu dosen di Universitas Muhammadiyah Kendari. Dan paling spesialnya lagi, beliau merupakan salah satu alumni dari Universitas Muhammadiyah Kendari, terkhususnya program studi bahasa Inggris, dan beliau juga dokter termuda di FKIP. Nah, daripada kita penasaran, mari kita bincang-bincang dengan beliau, tanya-tanya lebih dalam lagi. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Ya, beliau adalah Dr. Maulina. Ya. Terima kasih. Bagaimana Bu kabarnya hari ini? Alhamdulillah masih baik dan cantik. Alhamdulillah. Aduh, lihat senyumnya Ibu, saya jadi malu-malu kucing. Nah, Ibu hari ini terima kasih waktunya hari ini, telah meluangkan waktunya untuk menjadi narasumber kita hari ini. Nah, kalau boleh tahu Ibu asalnya dari mana? Asal saya dari Konawe Selatan, asli Konawe Selatan. Kelahirannya? Pasti teman-teman masih penasaran. Penasaran ya? Kelahirannya lahir di bulan Oktober 1989. 89, berarti sekarang sudah usia 32 mau ke 33. Masya Allah. Sudah berkeluarga Bu? Alhamdulillah sudah. Lebih nyamannya saya panggil Ibu, Kakak, atau Mem, karena kalau panggil Ibu kayaknya lebih bagaimana gitu. Mungkin lebih, ya kita panggil Mem saja ya. Boleh. Nyaman kan Bu? Nyaman dong. Nah, dengar-dengar Ibu adalah Mem Maulina adalah salah satu alumni Universitas Muhammadiyah Kendari. Nah, waktu itu masuknya ke sini tahun berapa Bu? Tahun berapa Mem? Dan memilih UMK itu kenapa? Saya angkatan tahun 2006 di program studi pendidikan bahasa Inggris. Angkatan 2006, saya masih SMP guys. Angkatan 2006 dan alhamdulillah lulus pada tahun 2010. 2010. Iya, di program studi pendidikan bahasa Inggris. Mengapa waktu itu memilih UMK sebagai universitas? Baik, setelah kelulusan di SMA, di SMA Negeri 1 Tinanggea saat itu di Konawe Selatan. Setelah lulus, cari-cari info tentang kampus di Sulawesi Tenggara yang membuka program studi pendidikan bahasa Inggris, karena memang minatnya dari SMP, SMA itu di program studi pendidikan bahasa Inggris di bahasa Inggris. Jadi memang dari sejak sebelum kuliah itu memang sudah senang dengan bahasa Inggris. Senang sekali. Kendati pun saya penjurusannya di SMA itu jurusan IPA, namun lebih kuat sekali minatnya di bahasa Inggris. Beda sama saya Mem. Kalau saya itu bahasa Inggris belajar kapanpun susah mengertinya. Nah, kegiatan selama kuliah dulu apa saja yang diikuti Mem? Sejak selama kuliah ya, selama kuliah itu aktif dalam program HMPS, kegiatan HMPS, kemudian aktif juga bakti sosial, di mana sebenarnya bakti sosial itu adalah rangkaian dari kegiatan program HMPS itu sendiri, jadi sangat aktif di situ. Nah, dengar-dengar waktu kuliah, Mem kan ini katanya suka ikut lomba debat. Iya. Jadi waktu lomba debat itu di mana kegiatannya Mem? Lomba debat tingkat Sulawesi Tenggara di Universitas Halu Oleo saat itu. Dan pada saat itu dapat saat itu diberi rekognisi namanya best speaker. Nah, tahun lulusnya kan 2010. Iya. Nah, tahun lulus 2010. Sekarang Ibu kan menjadi dosen. Sebelum lanjut ke program magister, apakah sempat break dulu, jeda dulu, atau langsung lanjut kuliah? Tahun 2010 selesai, kemudian tahun 2011 lanjut studi. Namun di tahun 2011 itu di pertengahan di bulan Juni
Di satu semester itu aktif membantu dosen, asisten dosen di program studi bahasa Inggris di sini di Universitas Muhammadiyah Kendari. Ya. Jadi satu semester bantu-bantu dosen, kemudian habis itu lanjut. Nah, tantangannya apa, Mem? Ini kan kemarin waktu lanjut S2 apakah sudah berumah tangga atau masih single? Lanjut S2 itu sudah berumah tangga. Jadi 3 minggu sebelum saya masuk ke universitas itu saya menikah. Jadi 3 minggu setelah menikah itu saya langsung ke Makassar. Iya. Jadi tidak sempat ketemu dengan suami. 3 minggu ketemu tapi tidak seintens orang-orang yang baru menikah begitu ya. Jadi langsung lanjut studi karena harus mengikuti kegiatan matrikulasi di pendidikan bahasa Inggris di Universitas Negeri Makassar. Nah, setelah selesai S2 itu tahun berapa, Mem? Tahun 2013. 2013. Dan kemudian kembali ke UMK. Kembali ke UMK itu sudah menjadi dosen atau baru? Belum menjadi dosen. Belum. Baru. Jadi setelah lulus S2 itu kembali ke UMK dan saat itu belum diberikan surat SK untuk dosen tetap. Baru namanya surat tugas rektor. Habis itu sambil jalani kegiatan itu. Kegiatan itu terus ada namanya perekrutan dosen. Kebetulan hari itu ada perekrutan dosen tahun itu 2014 dan di situ ikut tes dosen. Mengapa Ibu sangat termotivasi untuk mengikuti tes dosen? Apakah memang keinginan dulu ingin menjadi dosen? Ya, dan mengapa memilih UMK? Dari kecil, dari SMP sebenarnya suka jadi guru dulu ya. Dulu waktu level SMP SMA sukanya guru, ternyata di atas itu jalan, ternyata jalannya sampai ke sini dosen. Jadi lebih senang karena dari dulu senang berbagi, menjelaskan, berbagi informasi. Jadi memang dosen itu menjadi pilihan kayak passion begitu, passionnya ke situ. Sudah berapa lama mengajar di UMK? Mengajarnya itu sejak tahun 2015 yang saya sebutkan tadi hingga saat ini sekitar 7 tahun. Sekitar 7 tahun. Apa yang membuat Mem nyaman? Selama 7 tahun lumayan lama ya. 7 tahun. Apa yang membuat Mem nyaman masih mengajar di sini? Satu itu orang-orangnya, lingkup kerja di UMK itu sangat nyaman. Jadi kendatipun saya keluar negeri, lihat pekerjaan di luar negeri atau umpamanya di luar dari Sulawesi Tenggara umpamanya, tetap hati kayak lebih nyaman dengan situasi kondisi yang di sini. Enak perasaannya, terus supportnya tinggi dan teman-teman kerja begitu ya, apalagi kayak pimpinan begitu, supportnya tinggi ya. Begitu. Jadi apapun kegiatannya, pekerjaannya dimanapun, yang terpenting adalah rasa nyaman. Itu yang membuat kita betah. Iya, betul. Ya. Sekali. Nah, ini kan Mem sudah bergelar doktor. Nah, kemarin itu lanjut studinya tahun berapa, Mem? Lanjut studi doktor itu tahun 2016. Tahun 2016 dan selesai di tahun 2021 Januari. Jadi antara program S1, S2 dan doktor ini sangat cepat sekali ya. Sebenarnya ada jeda di S1 ke S2 kan ada 1 semester jeda di situ. Terus S2 ke S3 itu ada 2 tahun. Dari 2 tahunnya itu kembali ke sini mengabdi. Terus habis itu karena pimpinan yang seperti saya sebutkan tadi supportnya luar biasa untuk melihat kampus ini berkembang dan kita juga mau begitu. Saya lanjut tahun 2016 dan alhamdulillah selesai di tahun 2021 Januari. Dari S1 selesai S1 itu 4 tahun kurang ya? Iya. Kurang dari 4 tahun. Yang biasanya normalnya 4 tahun. Kemudian yang S2 itu program magister yang biasanya berapa normalnya kalau magister? 2 tahun. 2 tahun. Ibu menyelesaikan 1 tahun 8 bulan. 1 tahun 8 bulan dan kemudian melanjutkan program dokter yang seharusnya normalnya sebenarnya itu lama. Kenapa lama? Karena sempat saya keluar dari keluar negeri, apply beasiswa, di mana beasiswa itu adalah bagian daripada program kuliah, sehingga dia sedikit ada jeda kayak ada sedikit waktu yang saya butuhkan seperti itu. Jadi seharusnya 4 tahun, ya 3 sampai 4 tahun. Namun saya dari saya masuk 2016 bulan September.
selesai tahun 2021 bulan Januari. Berarti prosesnya termasuk cepat ya untuk menyelesaikan Lumayan, studi sampai lumayan. dokter. Lumayan. Nah, Mem ini kan sebagai ibu rumah tangga, punya anak 2 ya? Ada 2. Punya anak 2. Nah, bagaimana membagi waktu antara menyelesaikan studi dan mengurus rumah tangga? Oh iya, satu kalau saya boleh bagi tips, satu sebenarnya karena saya bersuami, saya Ya. minta restu suami. Jadi Betul satu itu sekali. satu. Itu yang paling penting kan, Satu restu untuk suami. memperlancar kegiatan kita. Iya, jadi restu dan support suami itu penting. Betul. Terus kembali ke kita, jadi kitanya harus kayak punya, memang betul mau dilaksanakan niat yang kita mau niat kita ini, terus kita lakukan dengan sungguh-sungguh. Begitu dia. Jadi kalau saya dikerjakan semuanya saja, membagi waktu yang pertama juga, yang ketiga membagi waktu. Ada hal yang paling membekas ya pada saat mungkin ketika Mem harus menyelesaikan, misalnya ada tugas, kemudian misalnya anak harus ada kegiatan misalnya di sekolah, atau mungkin anak sakit, ada tidak tantangan seperti itu? Ada banyak sekali tantangannya. Jadi untuk sampai ke titik fokus yang kita tuju itu tantangan, kerikil-kerikilnya banyak. Namun jangan satu kerikil yang menghalangi itu menyurutkan niat kita. Contoh umpamanya biasanya orang kalau habis dulu pengalaman ini supaya studinya terus berjalan, seharusnya ada cuti, ceritanya cuti karena hamil kemudian melahirkan, namun harus berjalan semuanya. Hari itu saya tidak ada cuti, terus habis melahirkan 2 minggu habis melahirkan sudah kembali ke kampus begitu. Jadi dilalui saja. Jadi pada saat itu setelah melahirkan harus ada aktivitas di kampus, berarti Semuanya semua dilakukan dengan tidak niat menyampingkan, tetapi memang harus fokus ke yang sekarang sudah jalani. Jadi dua-duanya prioritas. Pendidikan kemudian keluarga itu adalah prioritas. Tahu sekali. Iya. Oke, mungkin Mem punya tips untuk adik-adik mahasiswa atau teman-teman di luar sana bagaimana menyelesaikan studi dengan cepat, dengan tepat, dan tentunya bagaimana menjadi mahasiswa ataupun orang-orang yang berprestasi. Oke, buat adik-adik mahasiswa, teman-teman ataupun dosen yang ingin melanjutkan studi ke jenjang yang lebih tinggi, satu hal yang boleh saya share adalah, satu, jangan menunda waktu. Jika ada kesempatan di depan mata, maka ambil kesempatan itu dan lakukan dengan bersungguh-sungguh. Itu saja. Masya Allah ya. Luar biasa sekali, Dr. Maulina ini adalah salah satu alumni Universitas Muhammadiyah Kendari, program studi pendidikan bahasa Inggris. Beliau adalah beliau adalah dokter termuda di FKIP. Beliau alumni dari UMK, kemudian mengambil pendidikan S2 dan doktor, magister dan doktor, kemudian kembali lagi ke UMK untuk memajukan UMK secara bersama-sama. Betul. Oke, seperti biasa kita akan masuk ke sesi games, di mana gamesnya hari ini adalah uji daya ingat. Jadi saya ada beberapa pertanyaan, Mem harus jawab dengan cepat. Baik. Pertanyaan-pertanyaan menyangkut masa lalu lah. Oh my goodness. Oke, sudah siap? Siap. Pertanyaan pertama. Rektor pertama UMK. Profesor Abdul Al-Hadzah. Pertanyaan kedua. Yes, berarti 1 poin ya. Ketua Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris tahun 2007. 2007 itu Ibu Siti Nurfaidah. Betul apa betul? Ibu Dokter Siti Nurfaidah. Pertanyaan ketiga. Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan tahun 2011. 2011 itu Pak Awaludin. 2011. Siapa ya? Oke, 1, 2, 3. Pak Awaludin. Betul? Kayaknya salah ya, siapa ya? Salah. Jadi pada saat itu masih Pak Prof. Dr. Nasir.
Oh iya. My goodness, iya. Padang Ternasir. Pak Ya. Prof. Pertanyaan keempat. Iya. Teman yang paling tidak bisa dilupakan. Laki-laki atau perempuan ini? Terserah ibu, terserah mem deh. Teman, ada satu laki-laki. Pak Rahmat Nasrullah. Sekarang jadi kapro di bahasa Sekarang Inggris kapro ya. di pendidikan bahasa Inggris. Masya Allah. Pertanyaan terakhir. Dosen paling tegas. Dosen pendidikan bahasa Inggris atau dosen secara umum? Secara umum FKIP. Paling tegas di FKIP itu semua dosennya baik, kalem. Yang Ya. paling tegas siapa ya? Tidak ada. Mohon maaf, siapa? Tidak ada. Jadi menurut mem? Tidak ada yang paling tegas. Oh, tidak ada. Oke. Tegas maksudnya suka marah, enggak ada. Tegas dalam hal pendirian. Pendidikan, Pendirian semua dosennya Ah, tegas. tegas. Iya. Masya Allah. Namun tegas dalam hal negatif tidak ada. Oke, kita tepuk tangan dulu untuk bintang tamu kita hari ini. Thank you. Terima kasih Mem atas waktunya hari ini, sudah meluangkan waktunya memberikan kita motivasi, inspirasi untuk teman-teman semua. Oke, teman-teman semua yang mempunyai pertanyaan, silakan simpan pertanyaan Anda di kolom komentar, ataupun teman-teman yang memiliki saran tentang topik atau tema yang akan dibahas, silakan tuliskan topik dan tema Anda di kolom komentar. Dan tonton selalu video ini, jangan di skip, karena video ini berisikan informasi, edukasi, dan inspirasi untuk teman-teman semua. Dan jangan lupa like, subscribe, and share. Oke, demikian video kita hari ini. Kalau Sarah Media, Kajian lokal seluas Nusantara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.